Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kendati hari hujan, perjalanan Bapak Ibu banyak juga yang dari jauh. Mudah-mudahan segala apa yang Bapak Ibu lakukan ini, kenikmatan iman ini diganti Allah dengan surganya insyaAllah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, kita dapat meneladani akhlak beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, di satu masjid sehabis sholat maghrib berjamaah, jadi adalah bapak-bapak ini ngumpul duduk. Dari pembicaraan mereka itu cukup asik Pak. Mereka membahas apa manfaat kita memberi pinjaman. Nah, kan, kalau bahasa kita sedekah itu kan juga pinjaman kepada Allah Pak. Adalah terdengar salah satu bapak-bapak ngomong, kita harus waspada kalau minjam duit nih. Baik orang dekat apalagi orang yang tidak kita kenal. Waspada aja, kita harus perhatikan betul dulu siapa yang kita pinjamkan. Ada lagi bapak dia ngomong, ya kita meminjam ini ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kalau yang konsumtif itu oke lah, kita bantu aja dia, kita sedekahkan boleh lah. Kalau yang produktif dia untuk usaha, sampailah gitu-gitu ya Pak ya. Sampailah ada saya habis meminjamkan duit ke kawan padahal jumlahnya tidak seberapa. Dia tidak bisa bayar tapi takut jumpa saya jadinya rusak silaturahmi. Padahal uangnya sedikit cuman. Ada yang gitu. Ada satu lagi bapak tuh ngomong, saya jerah meminjamkan duit ke orang. Asal pinjam tidak ada yang balik satupun. Itu betul juga Pak ya. Jadi adalah satu bapak umurnya 70 tahun. Dia dari tadi itu diam aja mendengar Pak. Tapi wajahnya nampak wajah soleh, macam bapak lah Pak. Wajah bapak ni lah, teduh, tenang. Umur sekitar 70 tahun. Menurut Atuk macam mana Atuk? Kata Atuk ni, yang bapak-bapak bilang ni memang tak ada yang salah. Cuman kita harus tahu juga ada hukum memberi dan menerima. Kalau kita memberi, pasti kita menerima. Ketika kita meminjamkan uang kepada orang karena Allah, kita ikhlas meminjamkannya karena Allah, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, saat itu juga Allah sudah mengganti dengan rezeki yang deras kepada kita. Itu cara orang itu mengembalikan pinjamannya tapi lewat Allah. Cuman yang kita pikirkan utang dia ke kita. Padahal ketika kita meminjamkan ke dia itu rezeki kita udah murah. Cobalah bapak-bapak renungkan. Cuman yang kita ingat terus utang orang ke kita. Dan inilah Pak yang dimaksudkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya Pak ya. Jadi lebih baik dikasih orang itu
ke lapangan atau disedekahkan. Nah, kalau Allah yang menyuruh seperti ini Pak, maka sudah pasti itu akan menjadi tanggungan Allah. Allah pula nanti yang akan membalasnya. Coba Bapak lihat di Al-Baqarah 245. Siapapun yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan memberikan kepadanya dengan berlipat ganda. Berarti udah jalan sebetulnya Pak ketika kita meminjamkan itu. Siapa meminjamkan kepada Allah, ini istilah Allah Bu. Kita minjam orang berarti kita meminjamkan kepada Allah, Allah akan ganti berlipat ganda. Mungkin Bapak masih ingat, saya pernah menyampaikan dulu tentang seorang yang takwa itu, dia berani meminjamkan kepada Allah padahal di saat itu dia sangat membutuhkan. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pulang ke rumah, sampai di rumah ditanyanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini?" Kata Fatimah, "Maaf suamiku, tidak ada yang bisa kita makan siang ini. Tetapi aku ada uang sedikit, hanya cukup untuk makan Hasan dan Husain. Bawalah uang ini ke pasar, belikan makanan untuk anak kita Hasan dan Husain." Nah, dari sini kita tahu bahwa perempuan tidak terlarang bekerja di dalam Islam selama tidak melanggar syariat. Dan istimewanya lagi Bu, kalau perempuan berduit, duitnya itu 100% milik dia sendiri. Nah, tidak bisa kita Pak ikut campur, istri kita mencari, kemudian duitnya kita pula yang ngatur, harus izin suami keluarnya, tidak bisa. Itu hak dia 100%. Tetapi ingat Bu, sebaik-baik sedekah istri adalah kepada suaminya. Suami punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, istri berpenghasilan tinggi, dibantunya suaminya, itulah sedekah yang paling baik. Ada pernah bapak ngeluh ke saya, "Istri saya ini dokter Ustaz, tapi kelewatan dia Ustaz." Kalau kelewatan suruh balik-balik Pak. Bukan kelewatan itu Ustaz, dia ini duit banyak tapi tidak pernah bantu saya di rumah. Saya bilang memang macam itu Pak. Salah Bapak cerita sama saya seperti itu. Yang wajib ngasih nafkah itu kan kita. Cuman malang aja nasib Bapak dapat istri macam itu. Nah, karena biasanya istri mau nolong. Jadi memang tidak bisa ngeluh Pak. Bodoh ngeluh tuh, kalau ada laki-laki ngeluh dia istrinya berduit pelit, setelah itu ngeluh dia. Oh, lemah kali laki-laki itu. Memang kita yang wajib cari nafkah. Nah kemudian Pak, dibawa Ali lah uang yang hanya cukup membeli makan untuk Hasan dan Husain. Bawa ke pasar, dibelikan makanan, dibawa pulang. Nah di jalan pulang nih lah Bu, ada seorang fakir miskin, disapanya Ali. "Assalamualaikum Ali, apa yang kau bawa itu Ali?" "Aku membawa makanan untuk anakku." "Mohon maaf ya Ali ya, aku cerita kepadamu, aku, istri dan anakku sudah masuk hari kedua kami tidak makan. Boleh tidak kami minta makanan itu?" Ini Pak, anak kandung di rumah belum makan nih. Sementara ini udah masuk hari kedua tidak makan. Nekat Ali Pak, dikasihnya makanan itu kepada fakir miskin yang kelaparan ini. Bapak jangan buat macam ini Pak. Jangan coba ngamal, kalau dibuat-buat tidak bisa Pak. Itu memang dari hati. Dia tidak bisa amalan ini, coba buat-buat lah, tidak bisa. Ali pun pulang ke rumah tanpa membawa makanan. Menetes air mata Fatimah Pak, karena takut terjadi apa-apa. "Mana makanan untuk anak kita Ali? Sudah aku pinjamkan kepada Allah." Itu istilah Ali, sudah aku pinjamkan kepada Allah. Langsung nyambung Fatimah Pak, maksud Ali ini. Berarti sudah dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Langsung Fatimah menghapus air matanya, dipeluknya Ali. "Aku dukung sikapmu Ali." Itu kalau Fatimah istri Bapak.
Ya Pak ya. Kalau enggak jangan Bapak buat Pak. Bercerai yakin saya Pak. Gawat nih Pak. Ini amalan tingkat tinggi nih. Sedekah yang paling tinggi itu kan yang ini Pak. Dalam keadaan susah, sangat menginginkan kekayaan. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang pernah mengamalkan ini pasti ajaib hidupnya. Itu udah yakin saya itu Pak. Pasti ajaib hidupnya. Kamu sempat saya minta lah Bapak Ibu menceritakan keajaibannya, tidak selesai semalam nih mungkin Pak. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mengamalkannya, baik kecil ataupun besar. Setelah itu Pak, apa kata Ali kepada Fatimah? Aku akan pergi ke tempat Rasulullah Fatimah. Mudah-mudahan Rasulullah punya stok makanan bisa untuk Hasan sama Husain. Pergilah Ali, rencana mau ketemu dengan Rasulullah. Rupanya di jalan ada orang Badui membawa onta besar. Dia katakan kepada Ali, Assalamualaikum Ali. Ali sama sekali tidak mengenal orang ini Pak. Waalaikumsalam kata Ali. Ali minta tolong betul aku nih Ali ya, belilah onta aku nih. Pasarannya 500 dirham, aku jual sama kau 300 saja. Onta kau pula mau aku beli. Anak aku aja tidak makan di rumah. Kalau tidak gini lah Ali, 100 dirham aja kau beli, tidak ada duit kau. Tidak ada duit aku. Gini lah Ali, ku taruh sama kau 100 dirham, kau store nanti, aku taruh sama kau 100 dirham, nanti berapapun untungnya kau jual, ambil untungnya untuk kau. Modal yang 100 dirham itu kasih sama aku. Curiga Ali Pak, kalau memang besar lah banyak, apa enggak kau aja yang jual? Ini barang aku enggak jelas nih barang kau ini, kok bisa jauh betul kau taruh harganya. Alasan dia membuat Ali akhirnya mau menerimanya. Kami orang Baduy ini kasar Ali. Jadi tidak mau orang kalau berurusan sama kami kalau soal jual beli. Karena memang watak mereka seperti itu Pak, dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Rasulullah aja Pak sedang jalan, cara dia bertanya minta tolong tuh Pak main tarik Pak. Selempang Rasulullah tarik sampai memerah leher Rasulullah. Gitu orang Baduy itu Pak. Dia bertanya tapi kasar. Pembawaan mereka itu memang kasar. Kalau Bapak pergi haji, umroh, sopirnya kan orang Baduy itu Pak. Mana mau diatur dia Pak? Kita yang diaturnya. Dia udah kita bayar Pak, tapi dia yang ngatur kita. Nggak boleh makan di bus. Turun kalian sini aku tinggalkan kalian, nah gitulah kira-kira Pak. Tak bisa kita harus ikut aturan dia. Sempat dulu demo Mutawif itu kita gantilah sama sopir orang Indonesia aja, nak mau lah sama orang Baduy. Masalah lah waktu itu jadi. Akhirnya sekarang ada yang Indonesia, tapi lebih banyak dominannya adalah Baduy. Masuk akal juga nih kata Ali. Oke lah, biarlah aku jualkan onta kau nih. Nanti kalau terjual sama aku di mana kau cari? Cari aja aku ke pasar Ali. Ini cara Allah mulai memurahkan rezeki Pak. Dikasih orang makanan cuman untuk anak 2 orang, dapat proyek jual onta. Kita selama ini Bu, cair proyek nih, nanti sedekah kita ke masjid. Udah cair dulu baru sedekah. Dia belum lagi Pak, cairkan di depan dulu, baru Allah mudahkan. Itu yang membuat kita itu kadang susah dapat proyek tuh Pak, karena kita selalu untuk Allah tuh belakangan, untuk kadis kasek itu yang duluan. Nah itu yang kena kita Pak, nyiram di depan kita beraninya, nyiram Allah belakangan. Nah itu kita kena. Kalau orang tahu lah jalur hijau nih Pak ya, aman dia Pak. Proyek berapa nilainya? 1 miliar 100 juta sedekahkan dulu. Itu Pak ya. Rupanya yang masuk rupanya 100 miliar nanti Pak. Padahal yang mau kita tembak 1 miliar, cuma ngomong beruntun jadinya. Itu kalau pakai jalur langit ya Pak ya. Cuma orang banyak lebih enak pakai jalur bumi dia. Kalau pakai jalur bumi ini ya letih kita dibuatnya. Setelah itu Pak, dibawa Ali lah onta ini pulang.
Belum sampai ke rumah datang orang nawar. Itu kecepatannya Pak. Belum sempat dibawa lagi onta ini pulang. Mau dijual ontanya Ali. Kalau kau minat aku jual. Berapa harganya Ali? 300 dirham. Boleh aku cek dulu onta kau nih? Oh boleh, silakan. Diceknya Pak. Setelah diperiksanya, maaf Ali, onta ini kualitasnya sangat bagus. Aku tawar 500 dirham, kau lepas nak? Di mana ada orang nawar macam ini Bu? Di mana Pak? Ditawarkan 300, dia mau beli 500. Enggak, aku jual 300 saja. 300 itu pun aku udah dapat laba. Nah itu ya Pak ya. Kita jual mobil berbulan-bulan enggak laku-laku. Jual tanah enggak laku-laku. Seharusnya kita introspeksi diri itu Pak. Karena saya udah pernah cerita, saya udah pernah kena Pak. Jual mobil, iklankan di OLX. Udah yang bayar 100.000 tuh Pak. Enggak laku. Tukang pakang aja yang nelpon saya terus. Saya sambung lagi 100 lagi. Enggak juga laku Pak. Ada kawan punya showroom. Saya titipkanlah di showroom dia itu. Udah jatuh-jatuh kan harga nih Pak. Malah aki saya hilang. Bukan udah ada terjual Pak, aki hilang lah. Tapi saya tidak menyalahkan kawan saya itu Bu. Saya nyalahkan diri saya sendiri. Berarti ada yang salah pada diri saya. Saya merasa mungkin udah banyak sedekah, tapi bagi Allah belum maksimal. Berapa harga mobil tuh? 10%-nya kayak saya keluarkan di depan Pak. Sedekah 10% dari harga mobil itu. Saya pulang ceramah di Dumai, sedang makan di Rumbai, masuk WA. Saya deal harga segitu Bang, kirim lokasi. Saking malas saya Pak, ini tukang pakang nih, tidak mau saya jawab. Diulang ya beberapa menit kemudian. Tolong lokasi Bang, saya kirim lokasi. Saya santai-santai di Rumbai, rupanya sampai dia di rumah. Oh, kangkang ini saya Pak, jalan pulang, duit masuk lah namanya Pak ya. Kita kalau duit masuk nih agak segar badan buatnya. Ini serius nih, wale. Sampai di rumah saya sangka malaikat yang belanja Pak. PPKB kasih duit, kasih barang, enggak dicek, cabut dia Pak. Malaikat nih enggak. Rupanya manusia, pas perpanjangan pajak minjam KTP dia Pak. Berarti kan manusia tuh. Situ saya sadar, kita udah tahu ilmu ini, tapi kenapa tidak kita amalkan? Kita padahal udah tahu nih Pak, cuma tidak kita amalkan. Jadi kalau mau jual apa-apa, rumah berapa harga rumah tuh, keluarkan di depan dulu. Sedekahkan 10%-nya Pak, dengan harga rumah saat ini, waktu Bapak beli kan tidak segitu harganya. Masih kecil lah tuh sebetulnya. Keluarkan dulu, sudah itu insya Allah sebentar lakunya. Ini baru Pak. Ngambil barang, dapat proyek jual onta, langsung ada orang beli. Dibeli 300 dirham, halal Ali, halal. Diterima duit 300 dirham, 100 modal. Pergi Ali ke pasar, dicarinya lo orang punya onta, tidak ketemu. Belanjalah dulu. Sudah belanja, duit banyaklah berlebih Pak. Bawa pulang lah Bu, makanan banyak, duit banyak. Sampai di rumah tersenyum Fatimah melihat bawaan Ali. Kalau untuk yang kedua nih Pak, seluruh istri di dunia asal banyak kita bawa duit, pasti senyum. Ndak ya, ndak mungkin ndak Pak, ndak mungkin ndak. Itu udah pasti lah tuh. Ada orang yang cerungut, suami banyak orang, mau ngapa banyak-banyak buat duit pulang nih, ndak mau kok. Ndak ada tuh Pak. Pasti senyum lah tuh. Itu makan berbeda tuh Pak. Biasa Bapak ngambil sendiri tuh diambilkan tuh. Biasa makan udah aku masak nasi, nak pandai ngambil di kosmos tuh. Tinggal berpiringnya melampau betul abang lain lah mengkek abang sekarang nih. Tapi kalau banyak duit Pak, abang makan, duduk abang sini Bang ya. Baru diambilkan makan. Dari ketawa ibu itu udah terasa saya Bu. Bapak yang ketawa deh, Ustaz ini aku betul yang dibilangnya nih ya. Tapi memang terima aja lah keadaan tuh Pak, mau diapakan lagi. Setelah itu Bu, diceritakanlah, kenapa kau begitu, pergi sebentar saja sudah banyak membawa makanan dan uang ini Ali. Diceritakanlah oleh Ali. Nanti aku akan pergi ke tempat Rasulullah, aku ceritakan keajaiban ini. Nah selesai makan, Ali pergi ketemu Rasulullah. Pas ketemu Rasulullah itu langsung disalami oleh Rasulullah, selamat untukmu Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah?
bukankah kau sedekah makanan diganti Allah 300 dirham? Terkejut Ali Pak. Ketika kau memberikan makan untuk fakir miskin yang keluarganya kelaparan tuh Ali, bergetar Rasulullah. Itu maka cepat pertolongan Allah datang. Malaikat memohon kepada Allah untuk menolongmu. Badui yang menjual onta ke kau itu adalah Jibril, yang membeli itu adalah Mikail. Malaikat langsung turun Pak. Kalau sekarang janganlah Bapak tunggu malaikat bawa onta lagi. Tentu beda cara pertolongannya Pak. Tentu tidak macam itu. Kalau kita lihat Bu, pernah berapa kali malaikat pernah. Abu Mi'la itu juga malaikat yang menolongnya. Itu memang orang yang warak Pak, terkenal warak. Dirampok orang di jalan. Nah, itu di dalam kitab Ad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Kalau kenapa saya sering merujuk kalau ke kisah itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Katsir, mereka tidak mau menceritakan sesuatu yang tidak punya dasar Pak. Itu makanya saya lebih cenderung menjadikan itu rujukan. Kemudian dia dirampok tuh, kalau kau mau harta, ambil aja harta aku nih. Enggak, kami juga mau membunuh kau. Harta udah aku kasih, kenapa harus kalian bunuh aku? Karena kau pasti tanda wajah kami. Suatu saat pasti kita jumpa lagi. Kalau kalian mau membunuhku, izinkan aku sholat 2 rakaat. Itulah dia sholat 2 rakaat itu. Berdoa dia sejadi-jadinya ke Allah. Tiba-tiba selesai sholat, nampak orang megang tombak Pak. Langsung ditombaknya perampok ini. Kau membaca doa itu, kami dari langit ketiga memohon kepada Allah untuk menolong. Itulah ditolong malaikat juga. Nah, jadi kemungkinan malaikat menolong kita itu memang ada. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah, tentu malaikat juga akan menolong kita juga. Nah itu Pak, akhirnya dikasih selamat oleh Rasulullah kepada Ali. Dan inilah ternyata betul, apapun yang kita pinjamkan ke manusia, sebetulnya kita saat itu meminjamkan kepada Allah Pak. Dalam hadis qudsi Bu, Allah besok memanggil seorang hamba. Wahai hambaku, kenapa ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan? Kapan pula kau lapar ya Allah? Ketika kau ngasih orang lapar makan, sebetulnya aku ada di sana. Itu maksudnya itu Pak. Kenapa ketika aku sakit kau tidak menjenguk aku? Kapan pula kau sakit ya Allah? Ketika kau menjenguk orang sakit, aku ada di sana. Itu maksudnya itu Pak. Nah, itu yang Allah maksud kita meminjamkan kepada Allah itu adalah hal yang seperti ini maksudnya. Kemudian Pak, kalau kita lihat apa dikatakan oleh Rasulullah, bahwa setiap pinjaman itu bernilai sedekah. Ini hadis riwayat Tabrani. Ternyata pinjaman itu termasuk sedekah. Kalau istilah kita Bu, meminjamkan uang ke orang, butakan mata sebelah, harus siap untuk tidak dibayar. Nah, itu cuman orang itu Pak, ibu-ibu dia, misalnya pas waktu itu saya di pengajian ibu-ibu Bu, mereka cukup kaya lah. Kadang kan cerita-cerita tukar-tukaran cerita bisnis Pak. Ada satu orang yang bisnisnya dianggap maju karena gini, personal brandingnya bagus Pak. Tiap pengajian pakaian oke, handphone apapun terbaru itu. Jadi orang yakin sama ibu ini Pak, berarti ini bisnisnya berhasil. Oh kami titiplah saham. Waktu itu meminjamkan niatnya adalah mendapatkan dunia. Jadi bukan untuk apa Pak? Untuk mendapatkan dunia secara instan. Setiap bulan terima duit sekian. Disangkanya usahanya akan maju terus. Ada yang ngasih 300, ada yang ngasih 500. Hilang semua Pak, habis semuanya. Kalau sikit iyalah Ustaz, bisalah kami amalkan kata Ustaz tuh, ikhlaskan aja. Ini 300 juta, gimana kami mengikhlaskannya? Memang tidak perlu ikhlas gitu Bu, terima aja lah siksaan itu kata saya. Itu tidak perlu ikhlas lagi, itu memang harus, itulah siksaannya. Karena kita ingin kaya instan, duduk dapat duit. Memangnya usaha itu akan berhasil terus Pak? Kan enggak. Tapi yang kita maksudkan ini Bu, orang meminjam itu karena memang mereka membutuhkannya. Apalagi kata Rasulullah dalam sebuah hadis Pak, siapapun
yang membantu salah satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia, niscaya Allah akan membantunya dari segala kesusahan nanti di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang mukmin di dunia, maka nanti di akhirat urusannya pun dipermudah oleh Allah. Jadi ada orang susah, kita bantu dia, Pak. Kita keluarkan dia dari kesusahan dia. Karena ada, Bu, ya, saya ingat tuh di uang apa dia itu, dia punya uang tapi dipinjamkannya, Pak, ke usaha menengah kecil menengah ini, ke tukang lontong, ke tukang bakso bakar, dipinjamkannya 2 juta tanpa bunga, tapi tolong dikembalikan. Itu ada tuh, Pak. Jadi dia ambil sedekah, memberikan kehidupan untuk orang lain. Jadi tidak hanya memberi gitu aja. Jadi orang tuh usaha, dipinjamkan dia duit. Apa tidak akan mudah hidup dia, Pak? Karena dia mengeluarkan orang dari kesusahan. Yang namanya mengeluarkan orang kesusahan, nanti Allah akan lepaskan pula kita kesusahan di akhirat. Ada orang berurusan sama bapak, entah bapak di kantor, di kelurahan, di kecamatan, di kepegawaian, orang berurusan sama bapak-bapak mudah kan, Allah juga akan memudahkan urusan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dia pasti nular, Pak, tidak ada ndaknya. Kita kasih makan orang sekarang, suatu saat kita pun akan ditolong orang ketika kita berada di posisi yang sama. Saya ingat, Bu, ya, ada ibu-ibu, dia buka rumah-rumah makan kecil di dekat fakultas kedokteran. Terus ada anak mahasiswa ini pergi dia ke tempat ibu tuh, Bu, bisa minta air minum. Namanya perasaan seorang ibu, dia tahu anak ini lapar gitu, Pak. Cuman dia mau minta minum aja. Duduk aja dulu, nak. Duduklah anak nih, Pak. Dikasih ibu tuh makan, dikasih susu, dikasih roti. Bu, saya tidak punya duit, Bu. Udah, kamu makan aja. Berapalah modal ngasih makan tuh, Pak? 25.000 palingnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Bu, rupanya ibu ini masuk rumah sakit. Dan biaya sudah membengkak, tapi tidak bisa untuk membayarnya. Salah seorang dokter bertanya ke perawat itu, coba kasih data-data ibu tuh ke saya. Tengoknya, Pak, pergi dia ke ruang ibu tuh. Ibu keluar hari ini ya, Bu, ya. Saya tidak bisa, dokter, saya tidak punya uang untuk membayarnya. Pokoknya saya tidak mau tahu, ibu harus keluar hari ini. Ibu baca ini, dibacanya, ibu, seluruh biaya rumah sakit ibu ini sebenarnya sudah ibu lunasi bertahun-tahun yang lalu dengan sepiring nasi, susu, dan beberapa keping kue. Baru diperhatikan ibu, itu rupanya anak yang pernah dia kasih makan dulu, Bu. Jadi tidak ada yang tidak dibayar Allah, Pak, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah takut untuk membantu orang. Saya gara-gara ngomong gini, Bu, pernah ada bapak tuh menyesal, dia ngamalkan kata saya nih. Dia nunggu istrinya belanja. Kalau ada orang minta makan, kasih makan, Pak, kata saya. Jangan kasih duit. Jadi ada orang datang, Pak, minta duit 5.000, Pak, saya lapar. Oh, lapar kok, ingat dia kajian saya, ajak makan. Rupa betul-betul lapar, Ustadz. Menyesal saya. Banyak makannya, telur tuh habis tuh di meja tuh dibuatnya. Mie ayamnya, awak bak duit 50 selesai. Sampai saya pikir saya kasih 5.000 tadi selesai masalah saya. Gara-gara Ustadz Nazril awak yang kena ya. Tapi kenapa dia ceritakan sama saya, Bu? Setelah pulang dari sana, tiba-tiba kakaknya nelfon, paspor kau masih hidup? Masih, Kak. Kau kawankan aku umroh. Berapa balasannya? 50.000 jadi 30 juta, Pak. Wah, makanya dia ceritakan. Tidak ada orang tidak apa, Bu, mau seperti apapun lah. Dan ibu kenapa harus mendengarkan saya? Karena saya tidak ngumpulkan infak di sini, Bu. Kecuali saya ngumpulkan infak, boleh lah, Pak. Ini modus Ustadz Nazril. Ini kan saya tidak ngumpulkan, Pak. Saya balikkan ke bapak ibu sendiri. Nah kemudian, Pak, siapa yang menutup aib
seorang muslim di dunia, maka Allah juga akan tutup aibnya nanti di akhirat. Kalau ini agak sulit sedikit Pak, menutup aib orang ini payah gitu. Itu memang berat. Sampai kata para ulama, berpuasa di siang hari yang terik amat mudah bagiku, tapi kalau tidak membuka aib orang itu sangat berat bagiku. Lebih mudah puasa lagi. Biarlah puasa siang hari panas, tapi kalau tidak menceritakan aib orang itu memang sulit. Tidak ada bisa terjaga Bu. Termasuk saya pun, Ustaz dah tahu cerita Ustaz. Itu dah tu Pak. Ini anten saya langsung tu Pak. Saya ceramah misalnya Bu, macam Semarang. Ada yang mau saya ceritakan sama Ustaz. Itu seru nampak itu Pak. Off the record ya Ustaz ya. Itulah terpaksa sama tembok saya cerita lagi Pak. Karena dia suruh rahasiakan. Kecuali boleh dibilang ya lah Bu, enak lah, banyak undang-undang dilepasnya. Tapi itulah kita tidak boleh. Nah kemudian Bu, apa yang membuat kita semangat memberikan pinjaman kepada orang? Di dalam hadis ketika peristiwa Isra Mi'raj, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Waktu Rasulullah Isra itu nampak oleh Rasulullah tulisan di Sidratul Muntaha bahwa pinjaman pahalanya lebih besar daripada sedekah. Pinjaman itu 18 kali sedekah nilainya. Jadi apa kata dalam tulisan itu, sedekah berpahala 10 kali, sedangkan pinjaman berpahala 18 kali. Penasaran Rasulullah, ditanyanya lah ke malaikat Jibril, kenapa kok lebih besar pahala pinjaman daripada sedekah? Karena kalau sedekah kan manja abil hasanati falahu asru amsalihah, 1 diganti 10. Ini kok bisa 1 diganti 18? Kata malaikat Jibril, kalau kita ngasih sedekah ke orang, bukan berarti orang itu kekurangan. Bisa jadi dia masih ada sebetulnya. Kan kita tidak pernah tahu Pak. Misal orang minta-minta ke kita, Bang ada duit abang 50, kita sedekahkan 50, belum tentu dia susah waktu itu Pak. Tapi orang yang meminjam, yang sebetul-betul minjam dalam Islam, dia hanya berani meminjam kalau dia betul-betul kepepet. Nah itu yang membuat dia besar pahalanya tuh. Karena orang meminjam itu, yang sebetul-betul orang meminjam dalam Islam nih, itu berarti udah betul-betul terdesak dia. Baru dia meminjam, makanya pahalanya sampai 18 kali. Lebih besar pahala meminjam daripada sedekah. Itu makanya ada orang Bu, dia tidak mau sedekah, tapi kalau ngadu ke dia, Pak, saya butuh betul nih Pak, pinjamlah saya dulu. Itu semangat dia tuh ada. Dia tidak peka Pak, dia tidak peka dia. Memang sengaja ditunggunya orang meminjam. Udah terbilang sama orang pinjam, dia ngambil pahalanya gitu. Terserah lah, mau tidak kau bayar tidak masalah sama aku. Yang penting kalimatnya meminjam, karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih. Ada waktu itu orang minta, bisa bantu saya dulu Ustaz, saya butuh betul nih. Minjam lah ya kata saya Pak ya. Awak mau ngambil pahala nih Pak. Minjam tidak bisa, saya bayar dulu Ustaz. Bingung lah saya jadinya. Awak mau dapat pahala 18 kali, nak minjam aja lah ya. Tidak bisa saya bayar Ustaz. Udahlah, ngalah saya lagi Bu. Dia takut pula bilang minjam Pak, minta bantu nih katanya. Kemudian Pak, kalau kita lihat lagi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang menolong orang lain yang tengah didera kesulitan, dia memberikan hutang kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala setiap hari sebanyak yang dia hutangkan. Nah itu yang membuat kita, kenapa mesti kita tanya hutang orang jadi ya Pak ya, orang minjam ke kita, kenapa mesti kita tuntut-tuntut, kenapa mesti kita tagih-tagih? Ini yang saya maksud tadi, yang konsumtif ya Pak. Memang orang tidak mampu untuk membayar, tapi kan harus kita tagih, betul. Tapi tengok dulu Pak, menagih itu yang seperti apa. Ini kadang-kadang menagih dengan hal yang tidak baik. Karena saya pernah dulu Pak ya, Rasulullah itu Bu, dia hanya berhutang bukan untuk kesenangan pribadinya. Itu bedakan ya Bu ya. Ada orang sedekah, ada orang meminjam nih untuk gaya Pak. Tapi Rasulullah meminjam itu bukan untuk kesenangan pribadi. Nah saya dulu pernah menjamin Bu,
Orang ini sedang butuh duit, saya yang menjaminnya. Dipinjamkanlah dia duit, saya jadi penjaminnya. Rupanya tidak mampu dia bayar, ngilang dia Pak. Ngilang dia, tutup usahanya itu. Itu saya yang bertanggung jawab. Cuman supaya tidak kotor hati saya, tetap saya cari dia Bu. Paling tidak saya tahu kenapa dia tidak bisa membayar. Jumpa di pasar Panam Bu, dari besar tokonya, jual apa tuh Pak, bros sabun, bros gigi yang di pinggir jalan tuh yang per 1.000, 2.000 itu. Nampak saya itu memang tidak lari dia. Saya mau ke rumah lah. Pas nengok rumahnya balik kanan saya langsung. Saya bilang tidak usah bayar. Tidak tega Pak. Habis betul rupanya Pak. Udah habis betul hartanya. Lantai tanah Bu. Sampai begitu betul jatuhnya gitu Bu. Udahlah. Yang penting udah tahu kita posisinya. Jadi kita ingat juga nih Bu. Kalau pahalanya tiap hari kita dapat segitu, kan meruntung kita Pak. Nah kalau memang dia sebetulnya mampu membayar tidak bayar, kan dia sendiri yang menderita Pak. Kan tidak ada urusannya sama kita sebetulnya. Dia pasti menderita. Cuman kadang banyak kita nih, aku ikhlaskan, tapi ingat kau ya, akhirat besok itu tidak ikhlas nama itu Pak. Makanya kita tidak dapat balasannya Bu. Aku sakit hatiku sama dia, tapi biarlah aku ikhlaskan di dunia, tengoklah besok di akhirat itu tidak ikhlas nama itu. Makanya kita tidak dapat Pak, apanya itu keajaibannya. Tapi kalau misalnya betul-betul bisa kita mengikhlaskannya, sebetulnya rezeki itu langsung ada yang belakangan dapatnya jadi Bu. Makanya karena belakangan sholat isya lah kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.